Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Seperti biasa kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa. Ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Ayo kita berdoa. Doa mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. wa amalan sholihan. Amin. Baik, Ustazah absen terlebih dahulu ya. Muhammad Thaqif. Mana? Nah, oke. Maulana. Oke. Muhammad Arka. Hadir. Muhammad Rafli. Hadir. Syafiq. Hadir. Wilona. Hadir ya. Baik, Ustazah mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah membantu orang? Ya. Ya, pernah? Oh, alhamdulillah semuanya pernah ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang tolong menolong ya. Jadi nanti saya putarkan dulu videonya. Tolong. Oke. Tadi dibilang kalau kita mau apa? Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau kita butuh bantuan bilang apa? Tolong. Apalagi tadi kalau mau lewat bilang apa? Permisi ya. Jadi, Ustazah di sini akan menyampaikan pembelajaran pada hari ini adalah tentang tolong menolong. Siapa kita? Siapa kita? Manusia. Manusia bisa hidup sendiri enggak? Tidak. Karena manusia itu membutuhkan pertolongan atau bantuan orang lain. Tidak bisa hidup sendiri ya. Jadi tujuan kita belajar pada hari ini adalah kita harus bisa bersikap, memiliki sikap tolong menolong ya. Siapa yang tahu arti dari tolong menolong? Tolong menolong apa? Boleh dicatat ya. Tolong menolong adalah membantu, meringankan atau meringankan beban atau kesulitan orang lain. Itu adalah sikap tolong menolong ya. Tolong menolong ini merupakan termasuk ke dalam Pancasila ya. Pancasila ada berapa? 5. Tolong menolong ini termasuk ke dalam sila kelima ya. Apa sila kelima? Keadilan. Ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tolong menolong juga memiliki manfaat. Apa manfaat tolong menolong? Iya, betul ya.
meringankan beban orang lain. Tulis ya. Manfaat tolong menolong. Yang pertama, meringankan beban orang lain. Yang kedua, mempererat. Persaudaraan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur. Yang keempat, meningkatkan kepedulian sosial. Sudah? Oke. Sekarang kita lihat contohnya ya. Contoh perilaku tolong menolong. Silakan disimak baik-baik ya. Tolonglah temanmu, tolonglah selalu, tolonglah temanmu selalu. Saat dia tersandung lalu jatuh, saat dia tersandung dan jatuh. Tolonglah temanmu, tolonglah selalu, tolonglah temanmu selalu. Udah? Tadi apa yang dia lakukan ketika temannya jatuh? Ya, menolong kawannya yang terjatuh. Apa yang terjadi kalau kawannya tidak menolong? Kesedihan, sedih kan? Oke, kita lanjut. Ada lagi nih video yang lain. Bagaikan datang, angin akan buat kau goyang. Maafkan hidup ini. Ya. Nanti Apa yang dilakukan kawannya? Ya, ada kawannya yang kekurangannya itu adalah dia tidak bisa berjalan, duduk di kursi roda kan. Nah, kemudian dia mau ngambil buku di tasnya. Karena dia kesulitan, kemudian dibantu oleh kawannya. Ini sifat apa ini? Tolong menolong ya. Oke, video yang lain kita lihat. Membuat kita sehat dan rajin belajar. Silakan. teman-teman, ayo kita bersama-sama membersihkan kelas. Supaya membersihkan kelas bersama-sama, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, Lebih ringan, lebih cepat, kerjasama menyenangkan. Ilmu pengetahuan. dengan bekerja sama, pekerjaan kita menjadi ringan. Lihat teman-teman, bekerja sama. Nah, apa yang kalian lihat tadi? Jadi kalau bekerja sama, nah, membersihkan kelasnya secara apa? Bekerja sama. Kalau kita bekerja sama, saling membantu, saling menolong, akan menjadi lebih ringan dan pekerjaannya cepat selesai, ya. Nah, ya. Dari video yang ini kita bisa melihat
Kalau kita sayang sama teman, kita harus saling tolong menolong, saling membantu, saling peduli ya sama teman. Baik, sekarang Ustazah akan membagikan kertas ini untuk dikerjakan ya, lembar kerja. Ustazah minta bikin kelompok ya. Ini berapa orang nih semua? 30, 29. Ya, apa-apa. Berarti ada yang 5 orang, ada yang 4 orang ya. Ayo, silakan dibikin kelompok 5 orang, 5 orang. 5 orang, 5 orang ya. Ayo, yang nggak tahu boleh tanya ya. Bisa? Bisa? Jangan lupa namanya ditulis ya. Iya. Ya, silakan ditulis ini. Ini gambarnya ngapain? Ditulis di sini. Itu membantu kawan membawa barang, kan? Membantu kawan membawa barang. Menolong kawan yang sedang jatuh. Bisa. Sudah siap? Itu belum kan? Itu bantu kawannya yang belum. Tiga-tiganya. Iya. Bukan cuma 2 injak. Oh, nggak apa-apa. Kalau udah di atas nggak apa-apa. Kalau nggak muat di bawah, tulisannya boleh ke bawah. Kalau muatnya di atas saja nggak apa-apa. Di bawah aja. Tulis nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompoknya ya. Ayo, biasanya di rumah bantu apa? Apa? Membantu kawan membawa barang. Sudah? Ya, satu lagi, tunggu kawannya. Ayo. Bagaimana? Ya, pakai kata tolong. Udah? Tetap di kelompoknya dulu, nanti saya panggil. Sudah? Belum. Apa? Menolong kawannya, membantu kawan. Ya.
Sudah? Yang mana yang udah? Udah. Maju semua maju. Jangan naik meja ya. Jalan. Maju maju. Ayo. Ya, di sini tengah-tengah. Nih, tengah-tengah. Silakan dibaca ya hasil dari kerja kelompok. Ayo. Dibaca. Dari pertanyaannya dibaca pertanyaannya. Nanti. Duduk dulu. Tunggu, siapa semua? Biar kedengaran, ayo. Menolong orang tua, menyapu, menutup jendela, mengangkat jemuran, menyuci piring. Satu lagi, siapa yang mau baca? Aizan. Ayo. Baca bang. Dari pertanyaannya. Membuat kalimat dengan kata tolong sesuatu dengan gambar di bawah ini. Selamat mengerjakan. Tolong ibu mencuci piring. Tolong bawakan barang ini. Tolong saya jatuh. Menolong teman merapikan mainan. Ya. Terima kasih. Boleh duduk lagi. Boleh duduk di tempat masing-masing lagi ya. Ayo maju. Ini dulu. Maju abang. Siapa yang mau baca? Abang. Ayo baca. Tolong menolong di rumah. Tuliskan 5 contoh bantuan yang kamu lakukan di rumah. Merapikan tempat tidur, menyuci piring, menyuci baju, merapikan sepatu, merapikan baju. Nah, baca lagi ya bang. Baca. Memahami kalimat tolong. Buatlah kalimat dengan kata tolong sesuai dengan gambar di bawah ini. Selamat mengerjakan. Saya sedang menolong ibu mencuci piring. Saya sedang menolong ibu mengantar bekal ibu ke nenek. Saya sedang menolong teman saya yang terjatuh. Saya bidadari kawan memang sampah ke tong sampah. Nah, terima kasih. Ayo kelompok abang. Maju. Yang lain silakan duduk di kursi masing-masing. Jangan ada yang di bawah lagi. Ayo. Silakan duduk di kursi masing-masing. Menolong mama mencuci piring, menolong teman mengangkat barang, menolong teman yang sedang terjatuh, menolong adik merapikan mainan. Ya, satu lagi. Siapa yang mau baca, Bang? Nah, baca. Mencuci piring, mengepel lantai, menyapu rumah, menjemur kain, dan membantu memotong bawang. Dah. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, maju. Kelompok perempuan. Yang belum maju silakan duduk. Duduk dulu, kakak, abang. Siapa yang mau baca? Ya, baca. Merapikan tempat tidur, mencuci piring, menyapu rumah, mengepel rumah, mengangkat jemuran. Ya. Siapa lagi mau baca? Tunggu dulu. Ya, baca.
Adik sedang membantu ibu mencuci piring. Kakak sedang membantu ibu mencuci piring. Adik dan abang sedang mengangkat barang. Adik dan abang sedang mengangkat barang. Membantu teman yang terjatuh, membantu teman yang terjatuh. Abang membantu kakak mencuci baju. Abang membantu kakak mencuci baju. Udah selesai? Ya, udah. Silakan duduk. Ayo maju kakak. Ya. Di pinggir dulu dong. Sana, belum maju kan? Tunggu ya. Siapa yang mau baca? Nah, baca. Pertanyaannya Membantu. dibaca. Tolong menolong di rumah. Tuliskan 5 contoh membantu yang kamu lakukan di rumah. 1. Membantu menyapu orang tua di rumah. 2. Membantu orang tua mencuci piring. 3. Membantu ibuku menjaga adik. 4. Membantu bunda merapikan tempat tidur. 5. Saya membantu orang tua mengepel. Ya. Siapa yang mau baca? Boleh. Baca. Nggak usah sering. Siapa yang besar suaranya? Nih. Baca. Ada. Lagi. Nah, baca lagi. Memahami kalimat tolong. Bantu buatlah kalimat dengan kata tolong sesuai dengan gambar di bawah ini. Selamat mengerjakan. 1. Saya membantu ibu menyuci piring di rumah saya. 2. Saya membantu kawan mengangkat kain. 3. Saya membantu kawan yang terjatuh di jalan. 4. Saya membantu kawan angkat barangnya. Terima kasih. Boleh duduk. Ayo lanjut. Abang-abang di bawah aja. Pegang ya. Ayo sini. Siapa yang mau baca? Ya, dibaca. Tolong dari atasnya. Tolong menolong di rumah. Tuliskan 5 contoh bantuan yang kamu lakukan di rumah. 1. Membantu ibu memasak. 2. Menolong ayah mencuci baju. 3. Membantu kakak mengepel. 4. Membantu abang mencuci piring. 5. Membantu ayah menyiapkan baju. Ya. Benar ya. Masih coba nih baca. Dari awal. Dari atas. Enggak. Memahami kalimat tolong buatlah kalimat dengan kata tolong sesuai dengan gambar di bawah ini. Selamat mengerjakan. 1. Menolong mama mencuci piring. 2. Menolong teman membawa kardus. 3. Menolong teman yang sedang terjatuh. 4. Menolong teman menyusun mainan. Silakan duduk. Terima kasih. Udah semua? Sudah maju semua? Nah, silakan duduk di bawah aja Kak Abang. Udah? Benar ya? Semua jawabannya benar. Kita bahas dulu ini. Tolong menolong di rumah. Yang pertama apa tadi? Menolong ibu mencuci piring. Benar enggak? Benar. Apa lagi? Apa? Teman membawa kardus. Nah, itu nanti yang menolong di rumah dulu. Biasanya di rumah menolong ibu apa? Menolong
menyapu, menolong, menjaga adik. Apalagi yang biasa dilakukan di rumah? Iya, mengangkat jemuran, menolong ibu. Iya, benar ya. Kemudian yang ini, gambar yang pertama apa ini? Iya, menolong ibu mencuci piring. Yang gambar kedua apa? Menolong kawan membawa barang. Yang ketiga, menolong kawan yang jatuh. Yang keempat apa? Membantu atau menolong adik merapikan mainan, ya. Ya, jawaban yang lain juga sama ya, semuanya benar. Tepuk tangan semuanya. Ya. Oke. Oke, maka kita kasih kesimpulan bahwa sikap tolong-menolong itu penting kan untuk meringankan pekerjaan orang lain. Coba tadi siapa ya? Taruh di situ dulu, Abang. Afan mana Afan? Itu, Afan, sebutkan manfaat tolong-menolong tadi apa? Manfaat tolong-menolong. Di papan tulis ada, apa tadi? Sebut satu aja. Iya, betul, meringankan beban orang lain. Sekarang, Ashifa Dinda. Mana? Oh ya, sebutkan manfaat tolong-menolong yang lain. Apa? Mempererat persaudaraan ya. Jadi kalau kita tolong-menolong, jadi erat ya tali persaudaraan. Tidak akan pernah putus ya. Kemudian Maulana, mana Maulana? Maulana, sebutkan manfaat tolong-menolong yang lain. Menumbuhkan rasa syukur ya. Bagaimana kita menumbuhkan rasa syukur? Dengan cara menolong kawan ya. Contohnya, misalkan kawannya tidak membawa pulpen atau pena, kita memberinya pinjam supaya dia bisa menulis ya. Jadi kawannya terbantu atau tidak? Terbantu ya. Nah, ya mungkin itu ya yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ustazah semua di sini bisa saling tolong menolong sesama kawannya di kelas, sesama kawannya di luar kelas, dan bisa tolong menolong juga di rumah ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca doa. Siapa yang pimpin doa? Ya, ketua kelas, silakan. Udah, doa dulu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih.